Haleluya. 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 Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesus pengharapanku. Yesus pengharapanku. Yesus jawaban bagiku. Yesus jawaban bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Salah kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus segalanya bagi setiap kita. Bersyukur pada Tuhan. Juga selamat bagi orang tua yang sudah menyerahkan anak-anaknya. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menyertainya. Terima kasih pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan tadi? Angkat tangan dan tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Nah, kita bersyukur kita sedang ada seri khotbah yang luar biasa sekali, mujizat di masa krisis. Saya percaya ini suatu yang luar biasa, dan firman Tuhan ini ya akan menjadi rema bagi setiap kita, bukan sekedar khotbah biasa, tapi perkataan ilahi, saudara, yang akan disampaikan pada setiap kita. Hari ini kita akan masuk sesi kedua dengan tema lebih berharga dari semua harta di dunia. Jadi ada sesuatu yang lebih berharga daripada harta yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita harapkan, yang bisa kita miliki, yang ada di dunia, yang kita bisa dapatkan dari Tuhan untuk mengatasi krisis atau merubah, saudara, ya, krisis menjadi Kristus berkarya luar biasa, sehingga mujizat ya di saat krisis sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dengan satu orang yang mengalami luar biasa sekali dalam masalah keuangan, dalam masalah kesuksesan, yaitu Salomo. Salomo seorang yang luar biasa sekali. Kita akan mulai mempelajari rahasia keberhasilan Salomo. Dia orang yang mengalami sesuatu yang dahsyat. Alkitab sampai berkata tidak pernah ada orang seperti dia dari dulu bahkan selanjutnya. Mungkin saya akan awali dengan pembacaan 1 Raja-Raja 10 ayat 23. 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja. Katakan Raja Salomo apa, saudara? Melebihi, artinya dia lebih, saudara, lebih dari semua raja. Bukan orang biasa, dia lebih dari semua raja di bumi, saudara. Semua dalam hal apa? Kekayaan dan hikmat. Saudara tangkap dulu, dia melebihi dari semua raja. Bahkan di ayat-ayat lain ada tertulis juga, sejak sebelum Salomo sampai sesudah Salomo tidak ada orang yang mengalami kasih karunia, kesuksesan, keberhasilan, saudara, oh seperti Salomo. Dia lebih dari semua orang sukses, dia lebih dari semua ya raja, saudara, ya, dalam apa? Kekayaan dan apa? Hikmat. Di sini ada kaitannya, kekayaan, kesuksesan dan hikmat. Ada dua yang luar biasa yang sempat dicapai oleh Salomo, saudara, yaitu kekayaan dan hikmat. Kalau kita mau bicara tentang ya kesuksesan dalam finansial, dalam ekonomi, dalam kekayaan, oh satu hal yang luar biasa sekali kita bisa petik pelajaran dari kehidupan Salomo. Karena dari dulu sebelumnya sampai nanti sesudahnya tidak ada orang yang mengalami seperti dia. Saya percaya itu contoh yang luar biasa sekali, contoh yang spektakuler, lebih dari belajar pada orang lain dalam kekayaan dan hari ini hikmat, saudara, itu luar biasa. Nah, menurut firman Tuhan, kalau saudara pelajari juga ada warisan dari Raja Daud yang diberikan untuk Salomo, saudara. Ya, itu ayat-ayatnya saudara bisa nanti bacanya di rumah saja supaya tidak terlalu lama. Ya, 100 talenta emas, 1 juta perak, talenta perak, tembaga, besi tidak berilang, kayu, ya, batu, ya, aras yang jumlahnya
ini kok kayu dan batu aras ya? Kayu aras mestinya dan batu, saudara. Ya, batu permata mestinya begitu, saudara. Sangat banyak, 300 talenta emas, Ofir 700. Intinya jumlahnya kalau dihitung, saudara, ada penafsir yang masukkan di artikel ya 207 miliar atau hampir kalau dirupiahkan berapa, saudara? 3.000 triliun, saudara. Bayangin, saudara, berapa, saudara? 3.000 triliun, saudara. Iya, saudara. Ya, warisan yang didapat Raja Salomo sekitar 300 miliar atau, saudara, ya 4.200 triliun, saudara. Nah, kalau saudara bisa pelajari luar biasa sekali. Ada lagi PowerPoint-nya. Lanjutkan. Ya, bandingkan, saudara, warisan Salomo ini dengan kekayaan orang-orang kaya ya zaman ini, saudara. Iya, Bill Gates saja ya nomor 1 sekitar 79,2 miliar. Ya, Carlos Slim, saudara, 77. Lalu Warren Buffett 72,7 miliar. Totalnya 229, saudara. Sedangkan tadi di total sekitar 300. Jadi 3 orang kaya pertama, kedua, ketiga di jumlah saja tidak sebanding dengan kekayaan yang dia dapatkan dari warisan, saudara. Belum dari perjuangannya dia sendiri. Alkitab berkata dia mengalami kemajuan yang luar biasa sekali pada zaman Salomo. Sampai dikatakan emas itu seperti batu kali, ditumpuk-tumpuk di mana-mana. Dikatakan zaman Salomo luar biasa. Sampai umat Allah saat itu tidak ada yang kekurangan. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, saudara, Alkitab sampai berkata dia orang yang paling sukses, dia orang yang paling berhasil dalam kekayaan sebelum dan sesudahnya. Jadi dia tokoh sukses yang luar biasa sekali. Lah, dia menulis rahasia-rahasia kesuksesannya dalam satu kitab, yaitu kitab Amsal. Jadi kalau saudara bisa pelajari kitab Amsal, saudara bisa pelajari dari Salomo kunci-kunci suksesnya yang luar biasa sekali, saudara, dituangkan dalam kitab Amsal. Kalau sampai saudara baca kitab Amsal, saudara merasa biasa-biasa, saya jamin, saya yakin saudara belum bisa mendalami isinya dengan sungguh-sungguh, sehingga hanya melihat kulitnya. Saudara belum bisa menemukan artinya sesungguhnya. Tapi kalau saudara bisa gali kitab Amsal itu dengan sungguh-sungguh, saudara bisa dapat pewahyuannya, saudara bisa dapat pembukaannya. Saya percaya saudara akan terkagum-kagum, karena di situ ada rahasia yang luar biasa yang seringkali nggak pernah terpikirkan oleh orang lain. Atau kalau ada di antara saudara suka baca ya buku-buku sukses yang banyak beredar di dalam dunia, saudara merasa kagum sekali dan saudara merasa yang nggak kalah dengan kitab Amsal. Saya percaya seperti tadi sama saja. Saya yakin saudara belum mendalami kitab Amsal itu sungguh-sungguh. Saudara belum menemukan apa yang diajarkan oleh Salomo, apa yang ditemukan oleh Salomo, apa yang dituangkan di situ oleh Salomo. Belum bisa menangkap inti sesungguhnya, sehingga saudara menganggap kitab Amsal itu biasa atau sama dengan buku yang lain yang bagus-bagus di dunia, saudara. Karena ini adalah catatan, karena ini adalah rahasia yang dituangkan oleh seorang yang paling sukses dari sebelumnya, bahkan sesudahnya. Alkitab berkata nggak ada yang ngalami seperti dia. Jadi itu kitab yang luar biasa sekali yang bisa kita dapatkan kalau saudara ingin mengalami keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa seperti Salomo sang penulisnya. Lah, kalau kitab Amsal itu diringkas, saudara, diringkas lagi, sebetulnya bisa dikatakan hanya satu. Di dalamnya isinya adalah hikmat. Dalam kitab Amsal itu disarikan semua ayat-ayatnya. Ya, intinya diberi satu kata saja, yaitu tentang hikmat, saudara. Nah, itu satu yang luar biasa sekali, saudara, berbicara tentang hikmat, saudara. Lah, saudara, kita akan belajar juga, ya, Salomo menyatakan hikmat itu, saudara, melebihi berharga
dari semua yang ada di dunia. Seperti yang tema kita, lebih dari semua yang kita inginkan, lebih dari semua yang ada di dunia. Saya bacakan Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat apa? Hikmat. Tangkap dulu saudara ya. Orang yang memperoleh apa? Kepandaian. Ini hikmat, ini kepandaian saudara. Karena saudara perhatikan dulu keuntungannya. Keuntungan itu ada besar ada kecil ya saudara. Keuntungannya melebihi keuntungan perak dikatakan. Dan hasilnya melebihi emas. Jadi dalam hikmat itu ada keuntungan yang luar biasa sekali. Dan ada hasil bisa menghasilkan yang luar biasa. Lebih dari perak dan emas. Ini dikatakan oleh Salomo yang mendapatkan hikmat. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata. Kalau ada orang berkata permata berharga, dia dapatkan saudara lebih berharga dari permata. Lah saudara harus ingat saudara, dikatakan zaman Salomo perak itu sampai seperti nggak ada harganya. Zaman Salomo tadi saya katakan emas itu seperti batu kali di mana-mana. Dia berkata hikmatnya lebih hebat dari semua emas yang ada dalam kerajaannya. Bahkan juga dikatakan lebih berharga dari permata. Kira-kira Salomo punya permata apa enggak ya saudara? Sudah saya percaya tidak terhitung saudara. Dia punya permata yang luar biasa. Tapi ingat saudara, tetap dia berkata hikmat itu lebih dari semua perak, lebih dari semua emas yang ada yang begitu banyak, lebih dari semua permata yang dia miliki saudara. Iya. Lalu apapun yang kau ingini saudara, lebih dari apa yang kau ingini, tidak dapat menyamainya. Yang kita ingini semuanya itu tidak bisa menyamai nilainya, harganya, berharganya ya dengan hikmat. 16, umur panjang ada di tangan kanannya. Bukan hanya kekayaan, orang punya hikmat, dia punya umur akan panjang saudara, bukan umur pendek. Di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Bukan hanya kekayaan, tapi juga kehormatan saudara. Otoritas, wibawa, kehormatan saudara. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Saudara bisa bayangkan seperti apa hikmat itu? Kekayaan, perak, emas, permata, kehormatan, umur panjang saudara. Dikatakan itu luar biasa sekali. Ditambah lagi bahagia. Orang punya hikmat itu bahagia. Kalau diringkas ini lebih hanya sekedar sukses dan bahagia saudara. Bukan hanya sekedar sukses saudara. Ya, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi pohon kehidupan terus saudara. Terus pohon kehidupan memberi kehidupan, memberi kehidupan, memberi kehidupan saudara. Memberi kehidupan luar biasa. Siapa yang memegang padanya akan disebut bahagia. Saudara perhatikan. Jadi dia dapatkan, dia singkapkan, dia bukakan bahwa hikmat itu luar biasa. Lebih berharga dari semua perak yang ada, emas yang begitu banyak, permata yang begitu luar biasa. Lebih berharga dari kehormatan kedudukannya sebagai raja saudara. Itu membuat jalan saudara benar. Itu membuat umur panjang saudara. Bahkan itu membawa sejahtera dan bahagia. Itu namanya hikmat. Saya percaya yang dimaksudkan Salomo adalah hikmat Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Itu luar biasa. Jadi saya ajak saudara tangkap yang pertama.
Hikmat itu suatu yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan oleh Salomo melebihi banyak. Ya, semua yang dia ingini dapatkan di dunia itu hikmat, saudara. Luar biasa. Dengan hikmat seorang bisa memperoleh hasil. Tanpa hikmat seorang bisa kehilangan segalanya. Saudara tanggap ya. Dengan hikmat yang tidak ada bisa jadi ada. Bisa jadi berlimpah-limpah. Tapi tanpa hikmat banyak bisa jadi hilang. Saya ulangi, saudara tangkap dulu. Hikmat itu luar biasa. Dengan hikmat yang tidak ada bisa jadi ada. Tapi tanpa hikmat yang ada bisa jadi tidak ada. Kita bisa lihat banyak orang, saudara, di dalam dunia. Misalnya lah artis-artis, saudara. Wah, yang pernah mengalami kelimpahan kekayaan luar biasa. Tapi karena nggak punya hikmat dalam mengatur keuangannya, saudara, setelah kesuksesannya habis, bahkan belum sampai jatuh, ya pamornya, suksesnya sudah, karena pengeluarnya nggak karuan sekali, nggak punya hikmat ngatur keuangannya, utangnya banyak, akhirnya jatuh pailit. Sekalipun dia sebetulnya dapat penghasilan yang sangat besar, tapi tetap habis tanpa hikmat. Kita bisa belajar banyak. Mike Tyson, wah, dari tinjunya dia dapat hasil luar biasa sekali. Tapi saudara masih banyak dengar, akhirnya terjerat hutang yang banyak sekali, saudara. Sebab apa? Tanpa hikmat mengelola keuangan, saudara. Oh, banyak, kalau kita mau teliti banyak sekali, saudara. Michael Jackson juga sama. Wah, luar biasa sekali penghasilannya. Tapi sama sekali lagi tanpa hikmat, saudara. Akhirnya penghasilan yang banyak sekali habis, saudara, hilang semua, malah terjerat utang banyak, yang banyak ganti hutangnya. Orang dapat lotre, orang dapat ya hadiah undian, ya 1 miliar, ya itu tanpa hikmat sebentar saja habis. Betul, saudara? Tanpa hikmat sekali kan ada bisa membuat jadi tidak ada. Tidak ada, saudara. Dengan hikmat bisa datang sendiri, terbalik, saudara. Nggak punya apa-apa, boleh diawali dari nol, boleh nggak punya modal, asal punya hikmat, asal punya ide, gitu, saudara, yang cemerlang, yang bagus, asal punya langkah-langkah yang hebat. Dari yang tidak ada bisa narik uang itu datang, bisa narik modal itu datang, bisa narik konsumen itu datang, bisa narik keuntungan itu datang, bisa narik banyak datang. Yang tidak ada bisa jadi ada. Tapi sekali lagi, tanpa hikmat yang ada bisa jadi tidak ada, saudara. Hikmat lebih penting daripada semua faktor yang lain, saudara. Banyak orang kadang-kadang tidak menyadari, saudara. Iya, kalau mau usaha kerja, yang dipikirkan bukan punya hikmat atau tidak, punya modal atau tidak. Itu faktor yang dianggap paling penting. Mau kerja, buka toko, nggak punya modal, ya nggak mungkin bisa buka. Betul nggak, saudara? Iya, untuk jadi ya anak sukses, ya ada warisan atau tidak. Kalau orang tuanya kaya raya, dapat warisan, ya sukses, ikut jadi orang sukses seperti orang tuanya. Kalau nggak ada modal, nggak ada warisan, ya nggak bisa. Kadang-kadang begitu, saudara. Buka usaha, tempatnya ini menentukan. Ya kalau tempat seperti ini, ya nanti akan ya pasti jadi laris, maju. Tempatnya tidak baik, pasti nggak bisa maju. Ya, saudara, benar, semua itu penting, saudara. Tapi lebih dari semuanya itu adalah hikmat. Hikmat lebih daripada modal. Hikmat lebih daripada tempat, saudara, strategis atau tidak. Kadang-kadang juga orang berpikir jenis usaha itu lebih menentukan. Kalau jenis usaha yang bagus, ya kita akan maju. Kalau jenis usaha yang tidak bagus, kita tidak akan maju. Sekali lagi juga sama, benar. Jenis usaha itu punya dampak besar.
Tapi ada yang lebih besar, dampak yang lebih besar, dampak yang lebih menentukan, yaitu hikmat. Orang nggak punya yang muda tadi sudah banyak. Muda itu saya datang sendiri. Betul? Betul saudara? Itu bisa datang sendiri. Tempat yang tidak strategis, tapi kalau punya hikmat, dia bisa narik orang datang juga. Jenis tertentu, properti. Ada enggak yang sukses? Ada enggak? Ada enggak yang jatuh pelit karena properti? Ada. Makanan, air zaman, orang makan, dimakankan, buka makanan, sudah paling sip. Pasti semua orang makan, makan gak bisa. Buka makanan, ada yang sukses gak? Ada enggak yang jatuh pelit, tutup? Ada. Tapi kalau hikmat, pasti. Hikmat lebih daripada semua yang ada di luar. Hikmat lebih dari modal. Hikmat lebih dari posisi tempat. Hikmat lebih daripada jenis. Hikmat lebih daripada yang lain. Itu kata Salomo. Itu kuncinya. Itu yang dia dapatkan. Maka dia menjadi orang yang sangat sukses. Karena apa? Hikmat. Karena apa saudara? Hikmat. Katakan saudara, karena apa? Hikmat. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, di ulang tahun kita dijelaskan ini saatnya di tanah perjanjian, tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Saudara, kita keturunan Abraham juga mewarisi semua janji untuk keturunan Abraham secara lahiriah. Kita secara rohani kita juga masuk tahun Yobel. Bahkan saudara, dalam 1 bulan ini seri khotbah yang luar biasa, mujizat di saat krisis, mujizat di masa krisis, mujizat di saat krisis. Saudara harus bisa tangkap, salah satu cara Tuhan menggenapi firman ini, kita bisa mengalami mujizat ini. Tuhan akan memberi hikmat. Saudara punya hikmat, lakukan sesuatu, maka mujizat terjadi. Saudara temukan hikmat, lakukan sesuatu, maka terjadi. Tuhan memberi hikmat, saudara lakukan sesuatu, maka mujizat terjadi. Salah satunya tetap tadi, hikmat. Maka seri kedua adalah sebetulnya ini cerita hikmat. Lebih daripada yang lain. Maka kita tidak berdoanya sekadar minta modal. Mintalah hikmat. Hikmat bisa mendatangkan modal. Hikmat bisa mendatangkan banyak hal. Tidak hanya sekedar mujizat, tapi hikmat untuk mengalami mujizat daripada Tuhan. Maka akan mengalami terobosan yang luar biasa. Saya ajak saudara lihat. Sekarang dolar sedang melejit atau sedang terkapar? Saya mau tanya, dolar sedang melejit atau terkapar? Kenapa? Kenapa ini pengusaha muda ini senang kalau dolar sudah nggak selesai. Kenapa? Didoakan. Doakan supaya terkapar gitu. Berarti tidak punya dolar. Kalau doakan cuma dolarnya banyak. Banyak saudara, banyak. Saya bukan pengusaha, tapi saya karena suka belajar sering. Minimal lah berita yang saya dengar. Satu, Amerika memang menunda bunganya itu. Jadi secara umum dolar itu turun gitu secara umum. Tapi juga ada faktor kedua apa? Di berita-berita juga banyak. Kebijakan ekonomi yang baru dikeluarkan oleh Jokowi. Betul saudara? Kebijakan pertama, kebijakan kedua, kebijakan ketiga. Tiba-tiba orang mulai yakin, orang mulai ada satu langkah saudara. Tiba-tiba dalam 2 hari, 3 hari jatuh 1000 lebih. Betul nggak? Pernah sampai 14.800 pernah toh? Pernah sampai 13.300 pernah toh? Jadi hanya sekitar berapa hari turun 1.500. Kenapa? Saudara dengar. Satu, kalau faktor Amerika itu faktor lainnya. Tapi saudara baca, tadi sengaja saya cari, ditulis di artikel, untuk Indonesia ini saat ini yang termasuk paling kuat seluruh Asia rupiahnya. Jadi terhadap dolar itu paling kuat Indonesia. Kenapa? Kebijaksanaan tadi.
Artinya saudara perhatikan, hikmat itu lebih dari modal. Kalau zaman dulu mikir utang, IMF, betul gak? Untuk beli dolar, biar ini nekan turun, betul gak? Ada uang bisa nekan, kalau dolarnya habis gak bisa nekan. Ya, itu gak salah, betul gak? Ada uang, ada dana untuk nekan yang bisa. Tapi ternyata sekarang yang terjadi tidak. Mikirkan solusinya, mikirkan paket-paket ekonomi. Begitu dapatkan paket yang baik, saudara dengar, itu hikmat. Dapat hikmat, solusi. Oh, dibuka ini, oh aturan ini, diizinkan ini kesempatan. Oh, masuk gak usah bayar pajak misalnya. Oh ini, deng, orang tertarik, langsung orang jual turun. Hikmat lebih baik, lebih hebat dari yang lain. Betul kan saudara? Itu namanya hikmat. Saudara bisa belajar banyak, saudara. Hikmat, iya, itu luar biasa. Untuk selamatkan jiwa juga sama. Saya masih ingat dulu resesi yang lalu, kalau saudara pernah ingat, wah terjadi huru hara tahun 98, saudara. Orang semua takut keluar rumah, apalagi yang Chinese, saudara. Oh, sudah semua takut semua. Saya masih ingat Pak Jo itu baru pulang dari Amerika, sekolah Amerika. Saya ada di airport Jakarta, nggak bisa ke Solo, saudara. Nginep semalaman. Besoknya mau pulang juga, wah tiketnya mahal sekali, saudara. Sampai Solo juga sulit untuk masuknya, saudara. Wah, luar biasa. Nah, saat itu ada satu terjadi tentang gereja. Ya, semua ketakutan. Ada yang mengungsi hotel, ada yang mengungsi di gereja, ada yang mengungsi di mana-mana lah, saudara. Nah, Tuhan ingatkan, ini jemaat stres semua, ketakutan semua, nggak ada yang keluar, nggak ada yang kerja. Kerjanya hanya lihat TV terus, huru hara. Makin ketakutan, ini bisa stres semua jemaat ini. Tuhan ingatkan, berikan firman pada mereka yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan, yang menguatkan iman mereka. Saya mulai coba pakai fact, karena kita ada kelompok saya, di fact semua supaya memberi kekuatan, berita untuk beri kekuatan. Tapi saat itu Tuhan berkata, saya yang punya fact itu hanya berapa gelintir. Lalu Tuhan ingatkan, ini hikmat, rekaman, lalu kirim ke radio. Itu waktu radio Immanuel, ya. Karena kita sempat menolong radio itu, jadi kita ada hubungan dekat gitu, saudara. Saya rekaman, saya kirim ke radio Immanuel, minta disiarkan setiap hari jam 10, siarkan, saudara. Lalu lewat jajaran kelompok saya diingatkan, saudara semua dengarkan siaran radio jam 10, semua dengarkan, dapat kekuatan, saudara. Lalu setelah itu saya instruksikan lewat itu juga radio, sorenya kalian buka kelompok saya, ajak semua orang di pengungsian datang buat kelompok saya. Oh, ajak mereka berdoa. Dan ternyata jadi gerakan luar biasa. Di mana-mana dengarkan siaran radio. Lalu sorenya yang ngajak kumpul doa di hotel-hotel, cari orang yang sama-sama ngungsi. Ayo doakan, ayo kita perlu doa di tempat pengungsian, ayo perlu doa. Semua orang mau. Kalau dulu diajak ke gereja nggak mau, sekarang sedang ketakutan semua mau, saudara. Oh, saudara, terjadi kegerakan. Setelah selesai, maka banyak jiwa baru didapatkan. Mujizat di masa krisis. Tapi lewat apa? Hikmat. Betul? Lewat apa? Hikmat. Hikmat lebih daripada yang lain. Sekarang kita akan belajar sedikit kunci menangkap hikmat Tuhan. Kuncinya apa? Bisa dapat hikmat dari Tuhan. Belajar dari Salomo. Yang pertama, mintalah hikmat pada Tuhan. Salomo itu dapat hikmat yang pertama kali karena dia meminta. Saudara, 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dan seterusnya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini jadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikan kepada hambamu ini, saudara, hati
hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini hikmat, saudara. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini lalu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, saudara, atau kekayaan atau nyawa musuhmu, yaitu kemenangan-kemenangan, melainkan pengertian, ini hikmat, saudara, untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya, saudara, perhatikan, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ya, sesungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak atau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan padamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu. Takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurku. Saudara, luar biasa. Saudara dengar, Tuhan terkesan dengan permintaan dari Salomo yang meminta hikmat. Maka Tuhan berkata, aku akan memberikan yang kau minta, hikmat. Engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta kemenangan, engkau tidak minta umur panjang, engkau tidak minta yang lain, tapi minta hikmat. Maka aku berikan hikmat. Dan yang kedua, ditambah, yang tidak kau minta, aku berikan sukses, kekayaan. Hikmat itu menghasilkan kekayaan. Maka aku berikan juga umur panjang. Tadi hikmat itu mendatangkan umur panjang. Aku berikan kebahagiaan dan yang lain diberikan oleh Tuhan. Sudah dengar. Tapi kembali, kapan dia dapat minta? Kepada Tuhan yang memiliki hikmat, sumber hikmat. Minta. Tidak langsung. Salomo itu punya hikmat. Dia minta, dan dia dapat. Amin, saudara. Lah, apa yang terjadi dalam kehidupan Salomo ketika hikmat Allah diberikan? 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja ini dengan hikmat, maka takutlah mereka pada raja, sebab mereka lihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Maka di dalam dia ada kewibawaan, saudara, ada kemuliaan, saudara. Orang secara otomatis ya respect, takut dengan dia, saudara. 1 Raja-Raja 10 ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat, seperti yang tadi kita baca. 1 Raja-Raja 10 ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya, sampai orang-orang berbondong-bondong datang. Contoh, ya dia bangun luar biasa, orang berbondong-bondong ingin datang dengarkan hikmatnya, ya ceramahnya, perkataan yang luar biasa. Orang juga berbondong-bondong ingin melihat, oh kerajaannya, pelayanannya, semua yang sudah dibangun oleh Daud. Orang ingin datang lihat. Orang datang, saudara, mau mendengar. Orang datang mau lihat apa yang sudah dihasilkan. Saudara, jangan lupa, bukan hanya orangnya datang, saudara baca semua, maka kekayaannya juga datang. Orang datang itu bawa persembahan kepada raja, itu begitu. Orang datang itu bawa kekayaan. Orang datang bawa kelimpahan. Kenapa? Hikmat. Kenapa, saudara? Hikmat, saudara. Itu luar biasa.
Jadi jangan hanya doa, minta kekayaan saja, minta hikmat. Hikmat itu mendatangkan kekayaan, umur panjang, saudara. Karena tahu bagaimana menjaga kesehatan, bahagia. Karena tahu bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menyikapi hatinya, hikmat. Yang kedua, miliki kehausan untuk belajar. Tadi meminta, saudara, sekarang belajar. Minta dan usaha, iman dan usaha. Yang miliki kehausan, kata-kata kehausan juga penting sekali. Kehausan untuk belajar. 2 Timotius 4 ayat 13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di Roma, Karpus, dan juga apa? Dan juga apa, saudara? Kitab-kitabku. Rasul Paulus itu suka belajar. Suka belajar. Di mana-mana sampai kitab-kitabnya dibawa. Di tengah jalan dia belajar. Sementara pelayanan dia belajar. Sementara nginep di Roma, Karpus dia belajar. Dia belajar. Dia gali kitab-kitab. Dia gali firman Tuhan. Dia gali hikmat yang ada di dalamnya. Terutama perkamen itu. Perkamen itu adalah kitab yang kuno, yang masih dulu ditulis di kulit misalnya, di papirus. Jadi ini kitab yang lebih lama lagi untuk menggali arti yang sesungguhnya, untuk menggali penggalian yang lebih dalam. Bukan kitab yang ada sekarang saja, termasuk kitab-kitab yang dulu sudah ditulis, dulu disingkapkan. Dari ayat ini saya ajak saudara petik satu pelajaran. Rasul Paulus adalah rasul yang suka belajar. Bukan hanya belajar biasa, suka meneliti. Bukan hanya meneliti biasa, suka menggali sampai kedalaman, sampai menemukan harta karun yang ada di dalam kitab itu. Maka dia menjadi rasul yang hebat, lebih hebat dari 12 rasul yang lain. Sekalipun dia tidak termasuk dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri, tapi pengetahuannya, pengenalannya akan Yesus, hikmatnya lebih hebat daripada rasul yang lain. Karena dia rasul yang lapang dan haus untuk belajar, untuk menggali sampai kedalaman. Betul? Maka dia punya hikmat. Maka dia lebih kesukses. Maka dia lebih berhasil. Dia pelayanannya lebih mudah belakangan, tapi dia lebih berhasil. Dia tidak langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri, tapi pengetahuannya lebih hebat. Dia menulis paling banyak. Surat-surat semua ditulis oleh dia. Dia menulis paling banyak. Dia mengerti paling banyak. Dia gali paling banyak. Betul? Betul, saudara? Betul? Jadi saudara, kobarkan hikmat dalam pikiran, dengan belajar. Semakin besar kehausan untuk belajar, semakin besar kita akan menggali. Semakin kita banyak menggali, kita akan makin dalam. Semakin kita dalam menggali, kita akan makin temukan harta karun yang luar biasa. Betul, saudara? Saya ingin ajak saudara tangkap satu pelajaran ini. Saya nggak mau hanya kulit. Saudara dengar, kalau kita belajar jangan hanya sepintas. Kulit itu nggak ada apa-apa. Saudara tahu, tambang, permata, semua itu di kedalaman. Di luar sepertinya nggak ada apa-apa. Saudara gali. Bahkan jangan berhentinya kalau di situ memang daerah tambang, sampai menemukan kedalaman. Saudara baca apapun lah tadi, Amsal. Saudara baca kulitnya gak ada apa-apa. Tapi kalau saudara pelajari lebih dalam, tenggelamkan diri saudara dalam menggali, tenggelamkan diri saudara dalam mempelajari, tenggelamkan diri saudara dalam meneliti, maka saudara akan dapatkan harta karun. Tiba-tiba ada penyingkapan, tiba-tiba ada pewahyuan, tiba-tiba saudara bisa temukan sesuatu yang luar biasa. Saudara akan temukan pewahyuan, saudara temukan pembukaan, saudara temukan harta karun yang luar biasa, yaitu hikmat.
Di semua bidang lah, belajarlah ilmu ekonomi, di kedokteran, belajar biasa-biasa. Tapi kalau saudara teliti, maka seperti Alkitab berkata, renungkan firman-Ku siang malam, direnungkan, dipelajari, diteliti, saudara akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Betul? Belajar. Saya nggak malu-malu cerita tentang diri saya. Sekolah formal karena dulu sakit, saya hanya sampai SMP 1. Tapi saudara jangan, nggak apa-apa, males sekolah aja SMP 1 nggak apa-apa, mau baca bisa berhasil. Jangan dilihat itunya. Saudara lihat sikap saya, hati saya yang suka belajar. Saya belajar. Waktu saya dipanggil jadi pendeta, saya belajar. Hamba-hamba Tuhan dalam negeri, hamba-hamba Tuhan di luar negeri, dari bukunya, dari videonya, dari konferensinya, dari saya datang di sana, bahkan hamba-hamba Tuhan yang paling terbaik, yang paling sukses di dunia, saya pasti datang di sana. Saya belajar. Saya tidak mau hanya datang belajar, lihat hebat-hebat, enggak. Saya pasti pelajari, saya pasti teliti. Kenapa bisa maju? Kenapa ada terobosan? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Minta hikmat Tuhan. Sampai saya temukan di gereja ini bisa mengalami terobosan karena ini. Sampai saya temukan mengapa mereka bisa mengalami seperti ini. Karena dia melakukan ini. Sampai menemukan kedalamannya. Jangan hanya sekedar saudara nggak bisa berhasil. Saudara jadi ketua kelompok saya, saudara tidak mau mempelajari tentang kelompok saya, sulit belajar kelompok saya. Makin saudara gali, saudara menemukan inti kegerakan seorang ketua kelompok saya. Saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami perkembangan, saudara akan mengalami mujizat-mujizat, saudara akan mengalami kesuksesan dalam melayani ketua kelompok saya. Jadi korsek sama. Kalau hanya sekedar jadi nggak akan maju-maju. Tapi kalau saudara mau mendalami, pelajari, teliti, gali, Tuhan bukakan hikmat. Betul? Saya tadi berbicara pendidikan rendah, ya. Tapi saya belajar terus. Jam belajar saya nggak ada waktunya. Tapi saya belajar. Saya yakin ya, dengan S2, lulusan S2, kalau hanya tentang materi pertumbuhan gereja, jam belajar saya, menurut saya lebih banyak daripada lulusan pada umumnya S2 tentang pertumbuhan gereja. Di SCT kan pelajarnya kompleks, banyak sekali, waktunya dibagi-bagi. Saya fokus tentang pertumbuhan gereja, belajar, gali, baru menemukan bagaimana bisa bertumbuh, bagaimana ada gerakan, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bekerja dalam semua pelayanan. Praise and worship juga sama, sekedar melayani saja nggak pernah nembus. Tapi kalau praise and worship mau tenggelamkan dalam hadirat Tuhan, tenggelamkan dalam praise and worship, gali terus, akan mengalami terobosan yang besar. Saudara pengusaha-pengusaha sama di bidang saudara, di kedokteran, di ekonomi, di apapun, belajar, gali, sampai kedalaman, sampai menemukan harta karun. Dalam pelayanan di gereja kita bertumbuh atau tidak ada. Ya, pertama harus belajar Alkitab, itu kunci utama. Bisa juga buku-buku rohani, bisa juga hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalami terobosan yang besar. Kunci itu seperti ini, belajar dari Salomo yang baru-baru, belajar dari Som, ya belajar ya School of Ministry, ya belajar juga dalam pemuritan. Jangan malas dalam pemuritan. Saudara enggak pelajari, percaya saya, pelayanan enggak akan mengalami terobosan. Enggak ada hikmat untuk mengalami terobosan. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pergaulan dengan hikmat. Bergaulah dengan hikmat, saudara. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, termasuk orang berhikmat, menjadi bijak atau menjadi berhikmat juga.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal? Bebal itu bahasanya Indonesia, yang lain apa ya? Bahasanya Solo apa ya? Dablek katanya, apalagi keras kepala. Bergaul dengan orang bebal menjadi apa? Malang, bodoh, keliru, rugi, menderita. Bergaul. Termasuk bergaul dengan orang yang berhikmat. Karena pergaulan itu mempengaruhi hidup kita. Elisa nempel kepada Elia. Saudara tanggap. Dia dapat hikmat dan pengurapan Elia. Betul? Betul saudara? Yosua nempel pada Musa. Dia dapat pengurapan hikmat yang dimiliki oleh Musa. Karena terus mengikuti, bergaul, melihat, mendengar. Itu diisi. Melihat, mendengar. Apalagi kalau memang orang-orang yang suka mempelajari. Kenapa pemimpinku seperti ini? Kenapa putusannya seperti ini? Kenapa terobosannya seperti ini? Mau memperhatikan, mau mempelajari, mau menggali. Bukannya sekedar ikut bertumbuh. Timotius dekat dengan Paulus. Jadi Salomo saya ingin ajak. Tolong dicarikan ayatnya kalau ya. Ada ditulis gini. Sejak aku kecil, aku suka mendekat pada ayahku. Ayahku memberikan pengajaran. Ayahku memberikan didikan. Aku mendengarkan, aku tarik. Aku kalungkan di leherku. Saudara dengar, waktu kecil dia itu bergaul dengan Daud yang punya hikmat. Hikmatnya Daud masuk dengan dia. Dia tahu itu penting. Maka waktu jadi raja, minta hikmat. Ini penting untuk mengatasi, untuk perjuangan. Mujizat di saat krisis butuh hikmat. Dia sukses. Tapi saudara dengar, saat dia sudah sukses, keliru. Dia bergaulnya yang salah. Dia senang dengan banyak wanita. Padahal dilarang oleh firman Tuhan, ambil wanita dari banyak bangsa yang lain yang mempengaruhi. Akhirnya Alkitab menulis Salomo tidak sepenuh hati lagi kepada Tuhan. Hatinya sudah bercabang. Dia tidak lagi tangkap hikmat Tuhan. Dia sudah campur. Saat itulah hikmatnya rusak. Saat itulah pikirannya rusak. Saat itulah hatinya rusak. Saat itu hikmatnya rusak. Hidupnya gagal. Hancur. Kepada siapa kita bergaul, kita akan dipengaruhi. Bangun pergaulan yang baik. Jangan suka bergaul dengan orang yang tidak baik. Kita datang untuk memberi terang. Kita datang untuk memperbaiki. Jangan pergaulan. Pergaulan itu merusak. Orang baik terus lingkungannya nggak baik bisa rusak. Orang nggak baik bergaulah kepada yang baik jadi baik. Betul? Pergaulan. Saya ajak saudara tanya diri sendiri. Kepada siapa kamu suka bergaul? Kumpul-kumpulmu dengan siapa? Kumpul orang pencemooh, saudara akan jadi pencemooh. Cepat atau lambat. Kumpul orang yang kiranya negatif terus, saudara akan jadi orang negatif. Cepat atau lambat. Kumpul orang yang suka judi, sadar atau tidak sadar, saudara bisa tertarik ikut judi. Kumpul terus dengan orang yang suka nyeleweng, sadar atau tidak sadar, saudara bisa tertarik ikut nyeleweng. Kumpul dengan orang yang on fire, sadar atau tidak sadar, roh saudara menyala. Betul. Pergaulan. Kelompok sel itu keluarga rohani, saudara. Secara rohani. Saya dorong daripada punya pergaulan yang tidak baik, masuklah kelompok sel yang baik. Masuklah kelompok sel yang baik. Kalau di situ untuk gosip, tinggalkan saja kelompok sel itu. Kalau di situ untuk kritik, untuk negatif, tinggalkan saja. Cari kelompok sel yang baik. Kumpullah, saudara dapat keluarga rohani. Saudara akan aman. Saudara punya lingkungan yang baik. Saudara akan aman. Dan saudara akan bertumbuh dalam hikmat. Ingat, hikmat lebih berharga dari semua banyak yang lain. Gak ada jadi ada. Supaya dapat hikmat, saudara ingat. Yang pertama, mintalah. Minta. Saya ajak saudara nanti minta kita. Yang kedua apa? Belajar. Saudara juga uji. Saudara mau belajar sungguh-sungguh.
Saudara lihat orang sukses tidak asal sukses. Gigih belajar. Belajar itu bisa di sekolah formal, belajar itu bisa di non sekolah formal. Dalam hidup belajar. Belajar itu bisa dengan orang tua, belajar itu bisa dengan teman, belajar itu bisa dengan bapak rohani, belajar itu bisa dengan banyak hal, dengan buku, ya, dengan internet dan banyak hal. Tapi milikilah kedalaman untuk belajar. Tidak hanya sekedar belajar ya. Saudara tangkap apa yang saya katakan. Milikilah kedalaman untuk belajar. Gali sampai temukan mutiara, sampai temukan hikmatnya, sampai temukan intinya, sampai dapat pewahyuannya, sampai dapat pembukaannya. Maka hikmat kan saudara peroleh, dan itu luar biasa. Dan yang terakhir, jangan dicemari dengan pergaulan yang enggak baik. Bangunlah kemudian, saudara akan dapat banyak hikmat dari orang yang punya hikmat yang baik dari Tuhan. Jangan seperti Salomo, dulunya sudah dapat hikmat yang baik dari ayahnya, lalu pergaulan yang rusak, hikmatnya rusak. Amin. Saya tidak berpanjangan, kita akan lakukan perjamuan kudus. Ya, nanti setelah itu kita akan doa bersama-sama saudara, minta hikmat. Dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Semua bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Terima kasih karena hadirat-Mu melalui pujian penyembahan dan sampai sekarang. Terima kasih karena firman-Mu, bahkan hikmat yang disampaikan di tengah-tengah kami. Terima kasih roti dan anggur yang sudah disediakan. Berkatilah Tuhan, supaya boleh menjadi sarana untuk kami lakukan perjamuan yang kudus. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kuduskan roti dan anggur ini, kuduskan kami hamba-Hamba-Mu, kuduskan kami semuanya, dan kami lakukan perjamuan kudus ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara.